itu ada. Haleluya, ternyata sudah kepencet. Saudara, kembali lagi blunder Habib Ja'far, turunan palsu dari Nabi. Jadi janganlah kamu banyak berbicara kosong, apalagi tanpa dalil. Berbicara itu harus tepat dan ada dalil. Jangan asal ngomong. Dan kita harus adu dalil itu. Benar nggak apa yang diucapkan dan cerita itu? Kenapa? Karena semua cerita tentang Nabi lo kacau semuanya. Nah, ini dia, saudara. Dari mana pendeta itu tahu kalau wah nampaknya ini Nabi? Dari mana? Dari mana pendeta itu tahu kalau Dari mana pendeta itu tahu kalau wah nampaknya ini Nabi? Karena ciri-ciri kenabian yang dia dapatkan dari kitab sucinya itu ada pada sosok ini. Setelah itu, ketika Nabi menerima wahyu, ini kan pendeta zaman Nabi, katanya pendeta Buhaira. Jadi ketemu ada dua pendeta palsu, atau minimal pendeta ini tidak membaca Alkitab dengan benar, dan dia masih menganggap bahwa setelah Alkitab itu ada apa? Ada nubuatan setelah itu. Jelas sekali Alkitab berkata di dalam Wahyu 22 ayat 18, tidak ada lagi kebenaran setelah Alkitab. Tidak ada lagi penafsiran-penafsiran, bahkan nubuatan-nubuatan setelah Alkitab. Barang siapa yang menambah nubuat-nubuatan itu, maka mereka adalah bohong. Oleh karena itu, orang-orang itu berada di dalam kesesatan. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, akan kena malapetaka orang-orang yang masih percaya ada firman Tuhan, ada nubuatan, ada kenabian setelah Alkitab. Itu ayat 18, ayat 20. Datanglah Yesus. Datanglah segera. Dan Yesus mengatakan ayat 21, aku datang segera. Segeranya kapan? Wallahu a'lam bissawab. Gak ada. Mana buktinya? Sebutkan ayatnya di mana bahwa nabimu itu sudah diramalkan di dalam Alkitab. Saya pernah berdebat dengan Insan Mokoginta, saya berdebat dengan Kainama, nggak bisa menunjukkan dalil dalam Alkitab bahwa nabi sudah diramalkan, dinubuatkan. Sama seperti kamu ngomong ini, sangat berbahaya. Asal ngomong aja kamu. Ja'far. Dari mana pendeta itu tahu kalau wah nampaknya ini Nabi? Karena ciri-ciri kenabian yang dia dapatkan dari kitab sucinya itu ada pada sosok ini. Setelah itu, ketika Nabi menerima wahyu, Sayyidah Khadijah itu... Onat, kamu itu nanya dan kamu bilang oke. Kamu harus lawan dong omongan si Ja'far ini. Kamu itu Katolik. Dan memang orang Katolik itu jarang membuka Alkitabnya sendiri. Lu terhanyut di bawah arus oleh turunan palsu kayak begini. Sayang sekali kamu, Onat. Lu kusuntur sekali kamu ini. Orang Katolik ini memang nggak tahu Alkitab. Mestinya buka dong. Nggak mengkonfirmasi kepada jaringan beliau sebagai seorang pedagang yang diantaranya seorang pendeta
yang meyakinkan bahwa memang itu adalah wahyu. Dari mana pendeta itu tahu kalau Buhairah itu pendeta satu sesat. Yang kedua Waroko bin Naufal, paman dari Khadijah ini, mengatakan bahwa aku akan menjadi pembelanya ketika dia diusir dari kampung halamannya. Berarti dia mengakui kenabian Muhammad. Nggak ada nabi dari Arab. Dan apa yang kita saksikan hari ini di seluruh dunia, betapa mengerikan ajaran yang dibawa oleh nabi itu. Dan nggak pantas untuk diikuti. Enggak pula untuk dinikmati. Mestinya kamu itu harus membaca dengan yaitu surat 61 ayat 6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kan kata Quran. Omongan Muhammad. Yang saya minta ini, manakah nubuatan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tentang nabi kamu itu? Mana ayatnya? Biar saya jelasin. Jangan seperti Zakir Naik. Oh, ini ayatnya bawa. Zakir hanya dipengaruhi oleh Ahmad Didat. Sama. Ternyata penelusuran saya tentang Ahmad Didat sudah cukup merujuk kepada kebohongan dengan membaca sepotong ayat demi sepotong. Dan saya jamin semua orang yang percaya dengan keyakinan itu dan kitab suci itu akan tetap kena malapetaka seperti yang dikatakan oleh Wahyu 22 ayat 18 yang sudah saya bacakan tadi. Saya tunjukin ayatnya. Wahyu 22 ayat 18. Bahwa orang yang masih percaya ada kitab suci, ada nubuatan yang lain daripada Alkitab, mereka akan kena malapetaka itu. Dan barang siapa yang terus memperdengarkan ada nabi setelah ini dan ada firman setelah ini dan mengaku-ngaku nabi, Matius 24 ayat 24. Mereka berbohong demi kepalsuan. Dan mari kita terus melihat bahwa apa yang saya katakan ini sudah cukup membuktikan kepalsuan ajarannya, kitab sucinya palsu, dan sang nabi yang palsu. Tapi mereka banyak yang tertarik dengan ajaran-ajaran kepalsuan yang hanya ditampilkan yang bagus-bagusnya saja, sedangkan ajaran rombengnya itu tidak disebutkan oleh para habib. Tuhan Yesus memberkati.